Good evening, everyone. So today I'm going to show you one of the sample reading tests that comes out in TOEIC test, especially the one that is produced by ETS. Jadi kalian bisa melihat jenis soal apa saja yang akan dikeluarkan oleh ETS sendiri. Untuk video ini saya akan fokus pada bagian readingnya. Dan seperti yang kalian lihat, pertanyaan di soal ini, soal sampel ini akan loncat-loncat karena teks yang akan digunakan di sini atau soal yang akan digunakan hanyalah representasi atau perwakilan dari soal sesungguhnya. Jadi, soal ini akan berjumlah lebih sedikit dari soal sesungguhnya. Dan untuk reading test di TOEIC ini cukup khusus atau cukup berbeda dibandingkan dengan reading test di TOEFL. Jadi, di sini kalian akan banyak melihat jenis teks yang biasa disebut sebagai short text atau short functional text. Jadi, teksnya ini cenderung pendek-pendek. Dan kalian diminta untuk mengenali jenis teks tersebut dan memahami apa yang ingin disampaikan atau isi di dalam teks tersebut. Oleh karena itu, sedikit berbeda dengan TOEFL, TOEIC di sini akan memiliki jenis teks yang beragam dibandingkan dengan TOEFL. Sehingga tantangannya untuk tes TOEIC di sini, kita mungkin akan menggunakan berbagai macam strategi tergantung dengan teks yang akan kita baca. Jadi kalau misalnya kalian telah melihat video yang telah saya buat di TOEFL reading sebelumnya, kalian akan dapat menemukan perbedaan yang akan kalian temukan di dua tes ini. Dan seperti yang dilihat dari video sebelumnya, representasi atau perwakilan dari TOEFL reading test itu hanya ada satu teks karena memang teksnya berjenis satu atau memiliki jenis satu saja, yaitu seperti report text, scientific text, atau mungkin academic text. Jadi, TOEIC di sini akan dibagi menjadi tiga jenis. Dan yang pertama, untuk tipe teks pertama yaitu tipe teks dengan teks tunggal. Jadi, kalian akan menemukan teks seperti ini dan mungkin ini. Selanjutnya ini juga dengan tujuan teks yang berbeda karena seperti yang kalian lihat, teks ini merupakan suatu bentuk teks pendek yang berupa pesan teks di dalam our phone, ya, di dalam ponsel kita atau ponsel orang yang sedang kita bicarakan. Dan selanjutnya kita juga punya ini mungkin bisa dibilang sebagai announcement atau pengumuman. Jadi informasinya mungkin akan lebih banyak dibandingkan dengan teks yang sebelumnya. Tapi tetap untuk tipe pertama ini kita memiliki teks tunggal. Dan selanjutnya ini adalah presentasi atau representasi dari perwakilan teks atau soal yang akan diujikan di ITS TOEIC. Dan di sini kita akan menemukan dua jenis teks. Dan penting bagi kalian untuk memahami teks yang pertama itu tentang apa, teks yang kedua itu tentang apa. Karena itu akan sangat membantu kalian untuk menghemat waktu kalian. Dan pastinya untuk strategi teks tunggal dengan teks double atau teks ganda seperti ini akan sedikit berbeda dan itu yang akan saya tunjukkan kepada kalian di video kali ini. Selanjutnya kita ya seperti yang kalian lihat karena keterbatasan tampilan di slide di sini, saya akan menampilkan setiap pertanyaannya satu persatu. Di sini 176 hingga 180. Selanjutnya ini adalah perwakilan dari triple passage atau triple text. Jadi akan ada tiga teks di sini dan kalian harus memahami hubungan antara teks yang satu, teks kedua, dan teks ketiga. Oleh karena itu penting bagi kalian untuk mengidentifikasi teks pertama itu tentang apa dan teks yang kedua itu tentang apa, begitu juga dengan teks ketiga, seperti advertisement, online shopping chart, and email. Khususnya di sini, sesuatu yang cukup spesial untuk tes TOEIC di sini, semakin besar nomor yang akan kalian kerjakan, tingkat kesulitannya juga akan sedikit berbeda. Biasanya sih seperti itu. Sama juga seperti tes perwakilan ini yang telah dikeluarkan oleh DS.
Triple text atau triple messages itu biasanya muncul di akhir atau nomor-nomor akhir, nomor-nomor besar seperti itu. Jadi di sini kita punya 196 hingga 200, if I'm not mistaken. This is the last part of the test. Jadi bisa dibilang tes ini cukup spesial karena sebagaimana yang kalian tahu, tes TOEIC ini digunakan untuk kalian yang ingin bekerja pastinya bekerja atau melanjutkan pendidikan yang membutuhkan tes TOEIC ini. Dan pada umumnya tes TOEIC ini memiliki topik terkait dengan kehidupan sehari-hari kita dan juga konteks pekerjaan. Sehingga teks dan vocabnya itu juga pastinya akan berbeda. Kadang mudah, kadang mungkin akan sulit karena ngomongin tentang konteks pekerjaan atau mungkin konteks bisnis seperti itu. Jadi tantangannya ada di situ. Dan selanjutnya saya akan menunjukkan ini adalah tampilan untuk soalnya dan saya akan menunjukkan tampilan untuk kunci jawabannya. Di sini answer key-nya seperti yang kalian lihat saya telah memberikan kunci jawaban atau jawaban pada setiap nomornya dan saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa mengerjakan soal ini dengan cepat dan pastinya akurat. Karena waktunya terbatas pastinya. I think we are ready to move on to start with the first question and wish me luck. I can finish this video until the last because I think it's going to be a long journey. Don't forget to like the video if you find the video useful for you and subscribe to watch more new video from me about English tests especially. And so let's take a look at this one. Untuk pertanyaan pertama, kita punya apa ini? Pertanyaan tentang what is suggested about the card. Oh, sebelum itu, sebelum ke pertanyaannya, biasanya saya akan melihat jenis teks terlebih dahulu. Untuk single text seperti ini, sebetulnya sih nggak terlalu perlu, tapi ya untuk pengetahuan kita saja bisa dibilang begitu. Advertisement ini adalah merupakan sebuah iklan. Dan pastinya informasi di situ biasanya sih nggak terlalu banyak. Jadinya, kita akan menuju ke teks question yang terlebih dahulu. And so we have got the question, what is suggested about the car? Seperti yang kalian ketahui di sini, yang ditanyakan adalah apa yang dapat kalian ketahui atau apa yang dapat kalian simpulkan dari informasi tentang the car yang ada di iklan tersebut. Nah, masalahnya di sini adalah kalian harus memutuskan apakah kalian hanya akan mencari kata kunci the car atau kalian akan memilih untuk membaca keseluruhan teks ini. Dan menurut saya, karena teks ini cukup pendek, sehingga saya biasanya memilih untuk membacanya dari awal hingga akhir. Jadi, bisa dibilang saya harus membaca cepat apa isi dari advertisement ini. And so, you can do it with me now. Used car for sale. 6-year-old car nicely, okay, custom, bla bla bla, only one owner, and then, oh pendek-pendek nih kata-katanya, low mileage, aduh, I have no idea, kayaknya ini tentang jarak ya, yang sudah ditempuh. Car used to commute short distances to town, brakes and tires replaced 6 months ago, struts, I don't know struts, but it's okay, replaced 2 weeks ago. Air conditioning works well, but heater takes a while to warm up. Brand new spare tire included, price to sell, and owner going overseas at the end of this month and must sell the car. So, I recommend you to try to read and understand. Really understand. Jadi kalian harus benar-benar memahami apa isi itu, apa isi dari teks tersebut dengan waktu yang cepat. Karena itu akan menghemat waktu kalian ketika kalian mengerjakan soal yang ada. Jadi, what is suggested about the car? Kita akan kembali ke 147 dan kita akan cek satu persatu untuk jawaban yang ada. Kita memiliki it was recently repaired. Oke, mungkin ada beberapa dari kalian yang tidak familiar dengan kata recently. Jadi bisa dibilang, beberapa dari kalian mungkin akan menganggap ini sebagai sesuatu yang tidak bisa kalian konfirmasikan. But that is the question. That is the question. That is the answer. And I will tell you how I menyeleksi
untuk mendapat jawaban yang benar karena memang tidak semua siswa biasanya mengetahui arti kata recently and repair. But I think I hope that you know what the meaning of repair. And so let's move on to the next one. It has had more than one owner. Oke, coba kita cek untuk ownernya. Apakah car ini memiliki lebih dari one owner, pemilik, satu pemilik. Dan seperti yang telah kalian baca, mungkin kalian ingat di mana kalian menemukan one owner tadi. Dan di sini kita memiliki only one owner in the second line. Is it right? So, pastikan kalian memahami sehingga kalian dapat mengerjakan soal ini dengan cepat. So, ini salah. Untuk pertanyaan B ini salah. Selanjutnya, it is very, very fuel efficient. Fuel ini ngomongin tentang bensin. I hope that you know what is fuel. Tapi kayaknya tadi nggak ada penyebutan tentang bensin deh dari awal hingga terakhir. And yes, you can check it again if you want to. But as far as I remember, we don't have the information on the text. Jadi, it's wrong. Biasanya saya menyebutnya sebagai not mention atau informasi yang tidak dapat kita ambil atau tidak dapatkan dari teks. And so, let's move on to the next one. It has been on sale for 6 months. Hati-hati, kita memiliki 6 months di sini. Dan kalian juga menemukan 6 months ago di situ, di teks maksudnya. Hati-hati juga untuk kalian di sini. Kalian harus memahami apa yang dimaksudkan dengan 6 months di teks dan di pertanyaan. Karena mungkin mereka memiliki informasi yang berbeda. Untuk di teks kita ngomongin tentang breaks. Jadi nggak ada hubungannya dengan yang telah kita baca di pilihan D. Sehingga meskipun kalian mungkin ragu dengan pilihan A, pilihan A adalah jawaban yang tepat. And it was recently repaired, itu artinya baru-baru ini diperbaiki. Apakah benar? Di sini kita menemukan brakes and tires replaced 6 months ago. Struts replaced 2 weeks ago. Gak ada repair, tapi kita punya replace. Jadi sesuatu yang mungkin udah lama itu digantikan dengan sesuatu yang baru. And that is for the first question. What do you think? Mungkin kalian akan merasa kalau misalnya proses ini agak lama. Tetapi memang kalian harus lebih banyak praktis untuk bisa melakukan penyeleksian ini atau mungkin strategi yang saya tunjukkan ini dengan cepat karena this is the best strategy for you to get a score like 800, 700. The lowest one is 700, 800 atau mungkin 900 as what I did. Now it's time, as I have told you before, mungkin beberapa dari kalian mungkin akan agak sedikit ragu dengan strategi yang saya gunakan. But I can guarantee that this is the best strategy. All you need to do is take your time to try this strategy and believe in me. Because I have tried it and I can reach like around 900. So let's move on. 148. According to the advertisement, why is Miss Korbani selling her car? Kenapa nih jawabannya? Dan seperti yang kalian lihat tadi sebelumnya dari yang pertama, aku akan ganti warna. Nah, Isma. Dari sini sampai sini nggak ada penjelasan. Kalau kalian ingat, nggak ada penjelasan kenapa Miss Korbani selling her car. Dan tugas kalian adalah untuk membaca selanjutnya, informasi selanjutnya. Kita akan melihat brand new spare tire included. Okay. Price to sell. Owner going blah 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 overseas at the end of this month. And that one. So we have got owner going overseas. Itu sama aja dengan makna she is living for another country. Jadi di sini seperti yang saya telah sebutkan sebelumnya, vocab kalian itu sangat akan membantu kalian untuk memahami tes reading karena memang namanya juga tes reading dan itu akan menguji kemampuan membaca kalian. Jadi kalian bisa dibilang tidak bisa menghindari untuk membaca teks. Bisa aja dihindari, itu maksudnya dihindari untuk memahami setiap detail yang ada. Nanti saya akan beritahukan apa yang dimaksud dengan menghindari versi saya. And so let's move on to the next question. And the next text, I think, for the next one, what is it? Okay.
Ini tentang seperti sebelumnya, saya akan mencari ini tentang teks apa dulu, artikel. Bisa aja artikel, news article maybe. Oh, no, no, no. This one is not news article, I think. Just move on. Nomor 149. Di sini kita punya what is suggested about Mr. Benefits. I don't know how to pronounce it. Mr. Benefits ini, benefits aja lah, benefits ini. Dan biasanya kita akan mencoba untuk mencari kata kunci benefits. This one, ketemu kan? Benefits. Tapi ternyata benefits itu ada banyak di sini. Ada banyak benefits. Ada lagi kah? Benefits lagi. Oke. Itu artinya kemungkinan jawaban untuk 149 itu ada di awal hingga di akhir. Jadi, decision is yours. The decision adalah keputusan ada pada kalian. Apakah kalian ingin membaca dari awal hingga akhir atau mungkin skip nomor 149 dan kerjakan 160 itu keputusan ada di kalian. Kalau saya biasanya saya akan memutuskan untuk membaca dari awal hingga akhir dengan cepat karena bagi saya vocab yang mungkin muncul di artikel ini nggak terlalu sulit. Namun mungkin bagi kalian nggak semua dari kalian akan memahami vocab yang ada di artikel ini. Kalian bisa coba sendiri if you want to, but I will tell you my strategy. Nah, untuk strategi aku ini, strategi saya memilih untuk baca dari atas hingga bawah karena alasan tadi. So we have got on Monday Salinas Products, a large food distributor based in Mexico City announced its plans to acquire bla bla bla. Jadi kita punya Salina. Nah, masalahnya ada di sini nih. Kita punya Salina. Salina ini ngapain? Salina ini plans to acquire the Publish Restaurants chain. Jadi nggak semua dari kalian mungkin memahami makna dari acquire dan chain itu tadi. Dan itu masalahnya ada di situ biasanya. Dan di sini maksudnya adalah Salinas Products itu berencana untuk kayak membeli atau mendapatkan cabang restoran Pablo. Jadi Pablo di sini adalah pemilik dari restoran tersebut. The chain's owner has been considering holding an auction for ownership of the chain. Jadi Pablo ini memang sudah sudah mempertimbangkan untuk mengadakan an auction. Gak semua dari kalian mungkin memahami auction. Nah, ini tantangannya ada di sini nih. An auction adalah lelang for ownership of the chain, kepemilikan dari cabang tersebut. Nah, untuk kalimat selanjutnya, an auction, bla bla bla, and then we have that he ultimately made the decision to sell to Salina without seeking other offers. Jadi di sini Pablo itu atau Benavides itu membuat keputusan untuk menjual ke Salina without seeking other offers. And then, according to inside sources, Salina has agreed to keep the restaurant's name as part of the deal. Jadi Salina ini memutuskan untuk tetap menggunakan nama sebelumnya, nama dari Benavides yang tadi. Dan untuk informasi selanjutnya, Mr. Benavides started the businesses 40 tahun yang lalu, right after finishing school. He opened a small food stand and bla bla bla. Following that, he opened restaurants and bla bla bla. Jadi, untuk kalimat-kalimat selanjutnya sepertinya nggak ada masalah, tapi kalimat yang sebelumnya itu yang mungkin nggak semua dari kalian mengetahui kata kosakata yang ada. So, biasanya saya akan rekomendasikan kepada siswa saya untuk skip 149 untuk mengerjakan 150 atau bahkan mungkin skip teks ini, tapi jangan lupa untuk kembali lagi untuk mengerjakannya. And so, what is suggested? Nah, untuk jawabannya seperti yang kalian jawabannya kan he has agreed to sell his business to Salinas Products. Nah, salah. Mengapa? Karena dia ini Benefits itu menyewa Salina Products untuk mendistribusikan produknya. Of course no. And then say ini Mr. Benefits baru-baru ini telah di apa dipekerjakan atau ya dipekerjakan sebagai employee of school. Of course no. We're not talking about school. And then Benefits ini juga telah dipilih to be the new president of Salinas Product. Of course no. Oke, that's it. Itu adalah seleksinya, tapi sebelum kalian menyeleksi, kalian harus memahami teks yang ada.
And that is the challenge. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan 150. According to the article, where is Mr. Benefits from? Nah, ini mungkin akan lebih mudah untuk kalian mengerjakannya karena jawabannya adalah itu. Ah, I don't know how to pronounce it, and ada di kalimat yang hampir akhir, dia kalimat-kalimat akhir. Untuk selanjutnya 151, what is indicated about the Pablo's restaurant chain? Nah, gimana nih? Ini mungkin agak sedikit masalah untuk 151 karena beberapa siswa mungkin akan memiliki jawaban yang berbeda karena saya telah menemukan hal tersebut. And for this one, I can say that seleksi lagi di sini, it was founded. Ini kan betul nih ceritanya, karena kan sudah ada nih di started the business 40 years ago. Ini betul. Nah, kita sudah menemukan yang betul. Tapi apakah yang lain itu sudah pasti salah? Itu adalah masalahnya. Dan di sini I can say that it will soon change its name. Gak ada omongan tentang perubahan nama. Bahkan Salina tidak berencana untuk mengubah namanya. So that is wrong. It operates in several countries. Countries. Several itu bisa dibilang banyak, tapi ya I don't know sebanyak apa. Dan 50 ini kayaknya lebih dari several dan I will say a lot of instead of several untuk 50 restoran. Begitu. Semacam itulah. Jadi ini agak jawabannya juga agak bisa diskusikan secara terbuka dengan siswa-siswa yang lainnya sebetulnya. Dan selanjutnya it was recently sold in an auction. Disebutkan auction tadi sebetulnya auction tadi disebutkan sebetulnya. Namun tidak ada keterangan bahwa Pablo's Restaurant Chain itu akhir-akhir ini dijual melalui auction. Gak ada keterangan itu. Di situ hanya ada keterangan sedang mempertimbangkan atau telah mempertimbangkan untuk mengadakan auction. Tapi kita tidak tahu apakah sudah benar-benar diadakan atau tidak. Seperti itu. Jadi, kita bisa pilih informasi yang benar-benar sudah benar. Benar-benar terbukti benar gitu loh. So that's it. I can say that teks yang kedua ini memang agak rumit. Jadi, seperti yang aku bilang tadi, terserah kalian, kalian mau mencoba mengerjakannya atau bagaimana. Pokoknya biasanya reading itu hanya ada waktu 1 menit untuk tiap soalnya. Jadi kalau misalnya kalian merasa itu merupakan soal sulit untuk kalian, I would recommend you to skip or just do the other questions. Begitu. Jangan lupa balik lagi ya pastinya. Okay, so let's move on to the next text. Untuk teks selanjutnya, wow, this one. Ini kelihatannya sedikit, jadi banyak anak mungkin memiliki pandangan positif dengan soal ini. Dan seperti biasa, kita akan melihat teksnya ini tentang teks apa, tapi dari gambarnya sudah kelihatan ini tentang text message chain. Jadi rangkaian pesan di ponsel atau di mungkin our message application. Dan untuk selanjutnya langsung aja kita ke pertanyaannya. What is suggested about Mr. Peh? I don't know how is it. Nah, this one, Mr. Peh. Okay. Pardon my mistake if I have got wrong pronunciation. Di sini masalahnya kita bisa menemukan Peh yang diomongin apa ya informasi tentang yang ingin disampaikan Peh ini kan banyak nih. Dari atas juga ada, dari bawah juga ada, semuanya ada. Jadi, strategi yang paling terbaik yaitu untuk membaca dari awal hingga akhir. Lagian kan teks ini kan nggak terlalu panjang. Jadi, I will recommend you to read fast and understand the information. That is for me. I don't know how about you. You can try it. Believe in me or not, it's yours. Keputusannya ada di kalian. Dan di sini kita memiliki my first. Saya akan menggunakan strategi yang telah saya gunakan. Sam ini mengatakan bahwa penerbangannya ditunda. So I missed my connection in Beijing. Okay. And now I'm going to be on flight arriving in Kansai at jadi tetap bisa berangkat tapi mungkin akan terlambat sampai di Kansai at 6. Oke, akhirnya orang lain ini mengatakan, oke, same airline. Apakah penerbangannya sama?
It is still Fly Bright Islands. It will be later in the day, but still in the time for our client meeting. Jadi kayaknya ini akan terlambat, tapi sepertinya masih bisa ketemu dengan kliennya. Akira bilang, I will confirm the arrival time. Do you have any checked bags? I do. Will you mind meeting me at the door after I go through customs? Sure thing. Parking spots can be hard to find, but now I will have extra time to drive around and look. Okay, yeah, sorry about that. See you then. Okay, jadi dah selesai. Kalian bisa latihan untuk memahami cara memahami atau kecepatan kalian memahami short text seperti ini. Karena I think that is best strategy for this kind of text. And then what is suggested about Mr. Ba, as you can see, seperti pemahaman yang telah kalian temukan, he is on business trip adalah jawaban yang tepat. Biasanya juga kita bisa melakukan seleksi seperti biasanya. He has been to Kansai more than once. Nggak ada penjelasan more than once. Okay, not mentioned in the text. So of course it's wrong. He currently works in Beijing. Ada Beijingnya memang di sini, tapi nggak ngomongin tentang kalau misalnya Peh ini kerjanya di Beijing. No, not mentioned. Oke, wrong pasti. He works for Fly. Oh my God, what is it again? Oke, jadi kalian harus bisa memahami makna dari kalimat yang ada, isi teks itu tentang apa. Jadi kalian bisa menggabungkan, mencoba menghubungkan satu sama lainnya. Oke, selanjutnya, I am a bit fast here because I don't want to spend 1 hour for this video. Let's move on. 153. At 12:15, what does Mr. Otani mean when he writes sure thing? Sure thing, lagi ngomongin apa nih sure thing? Oke, wait. Sure thing, mana ini sure thing? What is one? Sure thing, ganti warna dong. This is it. Sure thing, oke. Sebelum ini ngomongin tentang, would you mind meeting me at the door after I go through customs? Do you have? Sure thing. He agrees to wait the door. Okay, that's it. That's the answer. Do you have any question? You can give me comments in the video below. Okay, so I can move on. I want to move on, please. Let's move on. 161 hingga 164. I think I will divide this video into 3: single passage, double passage, and triple passages. Okay, because I get confused, I get busy now trying to explain in a video. And I think editing will be long too, so I will divide it. Untuk jenis teks seperti ini, the following information, what kind of information it is? What kind of information is it? Sebentar. Following information tentang notice. Notice sama saja dengan bisa dibilang pengumuman atau announcement. Dan sudah banyak gini, mungkin nggak hanya saya saja yang mungkin malas membacanya. Jadi, tapi kita tetap harus membaca dengan cara tertentu. Strategi tertentu untuk kalian bisa membaca semua teks dalam waktu yang singkat. How is it? Let us do it. Bismillah. 161. What is indicated about advertising space on the Morringtown Library notice board? Oh my God. Ini ngomongin tentang apa sih yang disampaikan tentang advertising space on the Morringtown Library? Oke, itu artinya kembali lagi pertanyaan seperti ini menuntut kita untuk memahami dari atas hingga bawah. Sayangnya di sini terlalu banyak informasi yang harus kita pahami, habis-habisin waktu. So, untuk apa ya? Untuk strategi yang saya gunakan yaitu saya skip 161, saya akan kembali ke 161 setelah saya mengerjakan 164. Oke, 162 now. Oh my God. What is not a stated requirement for a notice to be placed on the board? Apa sih persyaratan yang tidak diperlukan untuk kita dapat mengumumkan sesuatu di board itu? Jadi kata kuncinya ya requirement ini kan. Kita cari requirement ada di mana? Di sini dia. Baca cepat, cari. Baca cepat untuk cari requirement itu di mana. Sudah ketemu di paragraf kedua. Oleh karena itu, kalian bisa baca teksnya dulu. Jangan lihat pilihan jawabannya dulu karena akan bikin galau. You can try it if you want to, but I can guarantee that it will confuse you and you will waste your time for this question. 162, kalian harus baca dari kalimat pertama di paragraf kedua hingga kalimat terakhir di paragraf kedua. Let us read together.
Notices must be approved, harus disetujui in advance at the library's front desk and must meet the following requirements. Aduh, ini ya, syarat-syaratnya apa aja nih? All content must be suitable for public display. Jadi harus cocok atau sesuai dengan tampilan publik atau ya isinya harus disesuaikan lah ya. The notice must be written or printed on standard quality paper with dimension and bla bla bla, ngomongin tentang paper dan ukurannya. The desired start and end date for display should be written in front of, okay, bla bla bla, ngomongin tentang date. Any notices that do not meet this requirement will not be considered and will be discarded. Informasi yang bukan atau mungkin kalau misalnya nggak sesuai dengan ini akan ya informasinya akan dihilangkan atau mungkin nggak bisa diumumkan di board tersebut. So, silakan kita kembali ke pilihan jawaban yang ada setelah kalian memahami teksnya, paragraf tersebut maksudnya. It must meet certain size requirements. I think yes. Pokoknya size-nya harus sesuai dengan yang diminta. Of course, in the text you can cite it. Okay, just see it that one. And the next one, posting dates. Ngomongin tentang dates kan tadi. Okay, done. Posting date. The desired start and end date for display should be written bla bla bla. Dan must be reviewed beforehand. Oke, ini yang masalahnya ada di sini. Kita nggak menemukan review tadi, kata-kata tadi itu nggak ada di teks. Jadi saya rasanya ingin memilih C. But harus tahan. Kita harus cari D dulu. Oke. Nah, di sini masalahnya di sini kita tidak menemukan keterangan bahwa notice itu harus ditandatangani oleh librarians. Di paragraf kedua nggak ada. Oke, sebetulnya sih cukup kalian melihat paragraf kedua saja sebetulnya. Tapi kalau misalnya kalian mencoba untuk melihat di paragraf ketiga, silahkan dengan cepat silahkan, karena itu yang telah saya lakukan. Namun di paragraf ketiga juga nggak ada. So that's it. Kalau misalnya informasinya tidak dapat kalian temukan gimana itu namanya? Di teks, itu pasti salah. Dan itu yang kita cari di nomor 162. Bagaimana dengan C? Nah, C ini sebetulnya ada di teks. All content must be suitable for public display. Dengan kata lain, kontennya itu harus diedit dulu. Sehingga kontennya itu sesuai dengan sesuai untuk dikonsumsi oleh publik. Seperti itu. So, must be reviewed, bisa kita konfirmasikan sebagai informasi yang benar. Ini adalah tantangan untuk mungkin kalian yang pocketnya masih kurang, misalnya seperti itu. Jadi, melihat soal ini mungkin bukan soal yang mudah, seperti itu. So, that is how I do it. Setelah mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Selanjutnya, 163 apa ini? 163. What should an advertiser bring to the library when making a submission? Apa yang advertiser ini perlu bawa ketika ke perpustakaan dan melakukan submission atau ya langganan tadi. Seperti yang telah kita ketahui tadi, kita baca tadi di paragraf kedua, kita nggak ngomongin tentang 163. Di paragraf kedua kita ngomongin tentang persyaratannya. Ini adalah cara strategi yang telah saya katakan sebelumnya. Kalian nggak perlu langsung membaca semua teks, tapi kalian dari soal-soal selanjutnya kalian akan memahami tiap paragraf atau informasi yang ada. Itu adalah the key strategies to do TOEIC reading. If you want to do that, please do that. Okay, I will really recommend that for you, but practice more if you want, if you need to. 163, what should an advertiser? Kembali lagi, bla bla bla. Paragraf 2 nggak usah dibaca lagi kalau gitu, jangan. Berarti tinggal paragraf 1 dan ketiga. Yang mana nih? Oke. Kalau menurut saya sih akan saya temukan di yang terakhir-terakhir ini. Kan ngomongin tentang apa nih yang harus dibawa nih. Akhir-akhirnya apa nih yang harus dibawa nih. Kayak gitu. Kalian baca. Karena memang kemungkinan di paragraf ketiga dibaca semuanya. Jangan disisakan pastinya. Submission are now being accepted at the blah blah blah. Okay, dan please have the actual notice in the format in which you would like it to appear with you when you arrive. Jadi, within one business day, you will receive a call confirming that your notice has been added to the board and blah blah blah. Just go back to the text and an outline of proposed content. Ini agak menggoda nih sepertinya ya.
outline, suruh bawa outline nih. Saya nggak ingat kalau ada informasi seperti itu, sehingga saya akan kasih tanda tanya seperti itu. A final version of the notice itu adalah jawabannya. Mengapa begitu? Final version sebetulnya sama saja dengan actual notice. In the format in which you would like it to appear, ya, final versionnya kayak gimana dong? Dibawa di perpustakaan tadi. Otomatis A, salah pastinya. Bukan outline, karena outline itu bukan the final version. Kalau mau cari C dan D, silahkan. Tapi saya sudah menemukan B, jadi saya tidak akan mencoba untuk mengkonfirmasi apakah C dan D ini salah atau betul. Untuk selanjutnya 164 ini merupakan salah satu tantangan bagi salah satu murid saya karena dia kebingungan untuk meletakkan informasi tersebut di nomor 1, 2, 3, atau 4. Tetapi setelah mengerjakan sesuai dengan strategi yang telah saya sampaikan, dia merasa kalau misalnya 164 ini tidak lagi menjadi soal yang sulit baginya. Dan ngomongin tentang apa nih? Apa yang harus diselipkan di teks? The name and telephone number of the person posting the notice must be clearly marked on the back. Dan seperti yang kalian lihat, itu sangat cocok untuk diletakkan di nomor 1. Karena ngomongin tentang ukuran, ngomongin tentang tanggal harus dimasukkan. Ya, ngomongin tentang tanggal sekalian aja ngomongin tentang nama, telepon number harus dimasukkan di apa tadi? Notice itu tadi. So, fast kan? Lebih fast. It will be faster for you if you do it in your test. Dan jangan lupa untuk kembali ke 161, Pak. Jangan lupa itu 161. Nah, kenapa kok saya mengerjakan nomor 161 ini terakhir? Karena biasanya untuk pertanyaan yang meminta kita melihat dari atas bawah itu memang jawabannya bisa di nomor 1, bisa di paragraf kedua, bisa di paragraf ketiga. Dan di sini, luckily, untungnya, kebetulan banget, ya, kebetulan banget, keterangannya atau jawabannya itu ada di paragraf pertama. Jadi kalau kalian mencoba mengerjakan, kalian akan langsung mendapatkan jawaban yang tepat. Tetapi sebetulnya ketika kalian mencoba untuk mengkonfirmasi, nah, mengkonfirmasi yang ini, misal, yang B kalian kan harus konfirmasi B, C, dan D. Nah, itu akan membuat kalian untuk mencari di paragraf kedua dan paragraf ketiga. Dan itu yang akan membuat semuanya menjadi lebih lama. So that's it. Kita bisa konfirmasi setelah kita memahami paragraf kedua dan ketiga, kita tahu it can be used. Oh, baca ini ya, baca setelah memahami paragraf 2, 3, kalian baca yang paragraf pertama pastinya. Morrington Library is placed again in this one. Paragraf pertama ya dibaca dulu pastinya. Morrington Library is pleased to invite local community groups to use the free advertising space, okay, free on its new notice board located outside the front entrance of the library. Space on the board is available for 4 weeks at a time. It is available at no charge, that is right. Kalau mau nyeleksi, nah ini harus diseleksi satu-satu. Masalahnya begitu. Kalau kalian ngerjakan nomor 161 dulu, kalian harus menyeleksi B, C, dan D. Dan masalahnya kalian belum tahu paragraf 2 tentang apa, paragraf 3 tentang apa. Oleh karena itu, wasting your time. Do the strategy. My strategy if you want to. If you would like to try, please try. So, jadi di sini, it can be used for any length of time. No, of course not. Ini kebetulan ada di paragraf pertama ya. Di sini, 4 weeks at a time aja. Selanjutnya, it is open to all area businesses. Sejauh dari yang 1 sampai paragraf 1 sampai 3, kita nggak ngomongin tentang area businesses. Community aja deh. Nggak tahu ngomong community kayaknya. It is intended mainly for sporting events. Aduh, malah nggak mungkin sporting event. Kita sudah baca paragraf 2, paragraf 3 sudah baca, paragraf 1 juga sudah baca, dan semuanya tidak ada informasi tentang sporting events. So that's it. What do you think? Is it difficult? Okay. Usually if it is in online class, I need to convince my students that my strategy is the best strategy. Okay, so confidence ya. Pokoknya sih vocab yang kalian perlukan, kalian perlu memiliki vocab yang cukup baik. Jadi kalau misalnya ngomongin TOEIC, kalau skor kalian di awal itu sekitar 500, itu artinya kalian sudah memiliki vocab yang cukup, namun terkendala di grammar biasanya. Dan seperti itu. Jadi kalau jadi dilihat skornya sih, skor awal biasanya kelihatan
Apakah kalian telah memiliki vocab yang cukup untuk mengerjakan atau mendapatkan skor TOEIC dengan lebih bagus lagi. Seperti itu. Dan untuk selanjutnya kita memiliki teks selanjutnya itu teks double. Kita sudah masuk teks double, but but I need time to take a break. It's quite long, I think. It will be around 30 minutes. I will take a break and then I will make another video for the second part and then the third part too in the next video, of course. And if you like the video, I hope that you can like it so that more people can see it too. And of course, don't forget to subscribe and get the notifications so that you can know when I upload a new video about English test. Thank you very much for listening and being attention to the lesson carefully. See you on the next video.